Gereja Kristen Jawi Wetan, Pasamuan Tumpuk. Sejak 1904, gereja ini telah menjadi saksi bisu perjalanan iman setiap jemaat dari generasi ke generasi. Di balik jejak sejarah panjang ini, apa yang menjadi landasan berdirinya gereja ini? Dulu namanya Pak Samuel Lintang bersama Silvanus itu dari warga Segaran, sekarang dulu Purworejo. Itu menjelajah desa demi desa. Tujuannya tidak mengabarkan Injil, tapi untuk lahan pertanian. Mulai dari Ngunut ke selatan menuju ke Kaldawir, berjalan terus sampai ke barat, sampai Tanggung Gunung, sampai Besole. Belum ada yang ketemu menurut Pak Samuel Lintang bersama Pak Silvanus. Ketemu sampai di barat Sungai Nyama sekarang. Ini sudah dibabat mulai dari sekarang gereja sampai sekarang Dawung. Itu tidak bisa diteruskan. Sebab di sini yang namanya daerah angker yang dulu dinamakan Jalmo Moro, Jalmo Mati. Daerah rawan penyakit malaria pada waktu itu. Sehingga orang tidak berani meneruskan hutan di Tumpuk ini. Tumpuk dulu sudah dinamakan Tumpuk karena dulu sudah ada penghuni saudara-saudara sesepuh Islam yang bisa menanam padi sampai tumpuk-tumpuk karena yang Allah jinawi itu. Samuel Lintang sama Silvanus punyai penangkal yang namanya obat kinine, sehingga oleh Wedono campur darat disetujui untuk dia meneruskan babat hutan itu tadi. Samuel kalau akan bekerja, berdoa, sembahyang, kalau sore bersyukur. Pak Samuel tentang Injil, dia bukan seorang penginjil dan dia bukan seorang ahli kitab, namun dia seolah-olah terpanggil oleh Roh Kudus sehingga berani mengutarakan, mengabarkan tentang Yesus dan orang-orang tertarik. Jadi kurang lebih berapa tahun dari rintisan babat sampai ditulis oleh Mbah Yair itu 1904 mulailah berkembang dijadikan Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Tumpuk. Sedikit demi sedikit makin lama makin bertambah sehingga mendirikan gereja itu masih alang-alang. Itu dulu ceritanya letaknya di sebelah yang sekarang ditempati Pak Mokadi, yang sebelah baratnya Pak Pujo. Itu pekarangan ya Yair Parang itu. Ibadah di situ ya sekedarnya dengan lesehan. Dari perkembangan tahun 1904 sampai 1912 bisa mendirikan itu sekolah sending. Tahun 20 bisa membeli tanah dengan hasil pisungsong pada waktu itu. Tahun 36 itu sudah beli tanah yang ditempati gereja sekarang. Namun, kemakmuran yang telah terbangun hancur berantakan ketika Jepang datang pada tahun 1942. Terowongan Nyama menjadi saksi bisu kekejaman praktik Romusa pada saat itu. Para pekerja diupah sangat minim, harus menggunakan alat-alat sederhana, selalu dalam pengawasan ketat, rentan terhadap wabah malaria, dan tak luput dari siksaan fisik yang tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang dianiaya, disiksa, bahkan nyaris dihukum mati. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 datang bagaikan mujizat, membebaskan mereka dari penderitaan yang tak berkesudahan. Asal mulanya kamu tahu sudah mbahnya Dion
itu berasal kan dari Tumpo, kawin sama Mbah Kakungnya. Dan yang kedua namanya Pak Mianto, itu juga dari Tumpo. Nah itu istrinya Pak Mianto itu juga dari Besole. Tahun 63 itu awalnya baru pindah ke Besole. Di situ ya ada kebaktian, tapi di rumahnya Mbahnya Dion itu. Terus ada lagi di Besole itu namanya Pak Suyitno. Pak Suyitno itu orang tuanya Bu Rini. Tahun 64 itu baru banyak yang masuk Kristen. Sudah itu baru pindah ke rumahnya Mbah Yitno. Gerejanya waktu 64, ya 64 itu gerejanya ya di rumahnya namanya Pak Yitno itu ya yang ditempati Bu Rini sama gereja itu pekarangannya tanahnya Pak Yitno itu. Dulu gerejanya itu waktu Pak Agus itu masih sederhana banget. Waktu Pak Agus pindah mungkin ya jarak 3 bulan itu baru dibangun. Dan ya perjalanan semakin lama-lama keadaannya semakin berkurang. Nyuwunaken pakaryani angkanipun lan ingkang langgeng sedayanipun. Awal mula kedatangan seorang perempuan kawin dengan saudara saya tahun 58. Seterusnya itu di sini dapat berkembang. Sesudah itu bisa membangun calon gereja, namun tidak berhasil. Pada waktu itu banyak tantangan dari luar. Pada saat itu setiap melaksanakan bangunan, orang-orang yang tidak senang. Ada saya ini sering dipanggil ke kecamatan yang maksudnya minta diperbarui izin. Akhirnya tempat ibadah itu macet. Sesudah itu di sini ada warga yang mempersilahkan tempat ini untuk ibadah. Akhirnya tahun 68 pada awal pertama Natalan di sini. Nah, akhirnya tempat ini diwakafkan kepada gereja. Sekarang sudah milik gereja. Tahun 65 saya bergabung dengan Pesamuan Trenggalek Pepandan Kendalrejo. Sesudah itu warga sini setiap minggu kan datang ke Kendalrejo ibadah. Berhubung di sini sudah banyak orangnya, 6-8 berdiri di sini. Pisah dari Pesamuan Trenggalek. Awal pertama di sini dilayani DS Sudarman. Nah, tahun 68 itu pendeta DS Sudarman itu menyerahkan ini untuk dilayani jemaat Tumpo.